Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini adalah cerita tentang 3 remaja pemberani yang memasuki rumah kosong yang angker pada malam Halloween. Mereka menemukan bahwa rumah itu dihuni oleh hantu gentayangan yang tersesat, yang sebenarnya adalah roh wanita tua yang dikucilkan oleh masyarakat setempat. Setelah mengungkap cerita tragis di balik rumah itu, mereka memberikan penghormatan terakhir kepada roh tersebut, sehingga rumah itu akhirnya menjadi tenang dan tidak lagi menakutkan. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana isi dari cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Teka-teki hantu gentayangan. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah kosong yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Rumah itu dikenal sebagai tempat yang angker dan sering dihindari oleh penduduk setempat. Namun, keberadaan rumah itu menjadi misteri tersendiri bagi sebagian orang yang penasaran dengan cerita-cerita hantu. Salah satu kelompok remaja pemberani dari kota itu memutuskan untuk menguji keberanian mereka dengan memasuki rumah kosong tersebut pada malam Halloween. Mereka adalah Alex, seorang pemuda yang pemberani namun terkadang nekat. Sarah, sahabatnya yang cerdas dan skeptis. Dan Mike, pemuda yang suka tantangan dan selalu berpikir bahwa hantu-hantu itu hanya cerita bohong belaka. Pada malam Halloween, dengan hati yang berdebar, ketiganya memasuki rumah kosong itu. Suasana di dalamnya terasa dingin dan mencekam. Lampu remang-remang di lorong-lorong rumah itu hanya menambah kesan seram. Mereka berjalan dengan hati-hati. Setiap langkah mereka menghasilkan derap yang menggetarkan hati. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tidak mereka kenal, bergema dari sudut-sudut ruangan. Alex mencoba untuk menjaga ketenangannya. Mungkin itu hanya tikus atau angin, jadi ya kalian nggak perlu takut. Namun ketika mereka mencapai lantai atas, terdengar suara desisan dan bisikan samar-samar yang mengisi udara. Sarah merasa sesuatu tidak beres. Kalian dengar itu? Ada yang di sini selain kita. Tiba-tiba Mike yang berada di belakang mereka menghilang secara misterius. Suara teriakan minta tolongnya bergema di luar rumah, memanggil-manggil namanya. Tanpa pikir panjang, Alex dan Sarah berlari mencarinya. Mereka menemukan Mike di ruang bawah tanah, terduduk di tengah-tengah ruangan gelap yang penuh dengan lilin-lilin yang menyala. Apa yang terjadi, Mike? Tanya Sarah dengan panik. Namun sebelum Mike dapat menjawab, mereka merasakan kehadiran yang gelap dan ganjil mengelilingi mereka. Bayangan-bayangan menakutkan mulai muncul di sekeliling, dan sebuah suara mendesis menyeramkan berkumandang dari kegelapan. Tanpa membuang waktu, ketiganya berlari menuju pintu keluar. Namun, ketika mereka hampir sampai, pintu itu dengan sendirinya tertutup rapat, mengunci mereka di dalam rumah yang angker itu. Dalam kepanikan, mereka mencari-cari jalan keluar.
Tetapi semakin mereka mencoba, semakin rumit dan gelap ruangan itu menjadi. Hantu gentayangan di rumah itu semakin terlihat jelas, muncul dengan wujud-wujud menakutkan dan mengancam mereka. Hingga pada suatu titik, mereka terdiam. Mereka sadar bahwa mereka harus menghadapi hantu itu dengan keberanian yang mereka miliki. Alex, Sarah, dan Mike mengumpulkan seluruh keberanian mereka, berdiri tegak di hadapan hantu-hantu itu, menolak untuk menyerah pada ketakutan. Dan kemudian, dengan keberanian mereka, hantu gentayangan itu pun lenyap, meninggalkan rumah kosong itu dalam keheningan yang gelap. Keesokan harinya, ketiganya keluar dari rumah itu dengan tubuh yang lelah, namun hati yang penuh dengan rasa lega. Mereka mungkin tidak pernah merupakan pengalaman horor itu, tetapi setidaknya mereka melalui malam itu bersama-sama dengan keberanian yang sama. Setelah malam itu, kisah rumah kosong yang angker dan hantu-hantu yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan penduduk kota kecil itu. Banyak yang mencoba mengungkap misteri di balik rumah kosong tersebut, tetapi tidak ada yang berhasil menemukan jawaban pasti. Alex, Sarah, dan Mike meskipun telah melewati malam yang mengerikan, tetap merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Mereka memutuskan untuk kembali ke sana pada siang hari dan mencari tahu lebih lanjut tentang rumah angker itu. Ketika mereka memasuki rumah kosong itu sekali lagi, suasana terasa jauh lebih tenang dan terang dibandingkan malam sebelumnya. Mereka menjelajahi setiap ruangan, mencari petunjuk tentang sejarah rumah itu dan mengapa hantu-hantu gentayangan menetap di rumah angker itu. Di sebuah ruangan tersembunyi di sudut rumah, mereka menemukan sebuah kotak tua yang berisi barang-barang peninggalan. Di dalamnya ada sejumlah foto-foto lama dan surat-surat yang mengungkapkan cerita tragis tentang keluarga yang dulunya tinggal di rumah itu. Ternyata rumah kosong itu dahulu dihuni oleh seorang wanita tua yang dikucilkan oleh masyarakat setempat karena dituduh melakukan praktek-praktek sihir hitam. Wanita itu hidup dalam kesepian dan kemurungan, dan setelah kematiannya, hantunya gentayangan di rumah itu mencari kedamaian yang tak pernah ditemukan selama hidupnya. Mengetahui cerita di balik hantu gentayangan, Alex, Sarah, dan Mike merasa simpati pada roh yang tersesat itu. Mereka memutuskan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada wanita itu dengan melakukan upacara keagamaan di rumah kosong itu, meminta agar rohnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah upacara selesai, suasana di rumah kosong itu terasa lebih ringan, dan hantu gentayangan tidak pernah terlihat kembali. Penduduk kota kecil itu pun merasa lega, dan rumah kosong itu tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Alex, Sarah, dan Mike menyadari bahwa terkadang di balik kisah horor yang menyeramkan terdapat cerita-cerita yang menyedihkan dan membutuhkan pengertian serta belas kasihan. Mereka meninggalkan rumah kosong itu dengan perasaan damai, mengetahui bahwa mereka telah membantu sebuah roh yang tersesat untuk menemukan perdamaian. Demikian akhir cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.